Bisa saja konstitusi itu juga bukan hukum Tuhan yang nggak bisa diubah-ubah gitu kan, bukan hukum yang mutlak. Tetapi untuk mengubah konstitusi, untuk mengamandemen konstitusi itu perlu waktu, perlu proses, dan juga harus mengikut sertakan seluruh unsur dalam masyarakat kita. Lama-lama ya kita bukan lagi negara demokrasi tapi negara oligarki. Negara harus punya power untuk mengontrol para korporat. Karena apa? Karena ya negara mengontrol untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan segelintir pejabat negara, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini saya bersama dengan Bung Lukman dan Bu Musdah Mulia akan kembali menjumpai sahabat Padira dimanapun Anda berada. Tentunya diskusi atau bincang kita kali ini akan selalu mengangkat tema-tema yang aktual dan up to date. Apa kabar ini Bu Musdah Mulia dan Mas Lukman? Alhamdulillah. Ya, sehat. Semoga kita semua sehat ya Bu ya. Betul. Mas Lukman gimana ini, sehat? Sehat walafiat, Omikron lewat. Iya, semoga Omikron segera berlalu ya. Dan kemudian memang kita kembali ke masa yang benar-benar normal ya untuk situasi. Jangan diperpanjang Omikronnya. Oke. Nah, Ibu dan Mas Lukman ya, kalau kita berbincang dengan sahabat Padira, tentunya ada beberapa hal di hari-hari terakhir ini yang mungkin menggelitik dan membuat gaduh netizen nih Bu ya. Nah, kalau kita mendengar banyak berita dan perbincangan di luar nih Bu, ada perbincangan yang mungkin agak mengganjal nih Bu, soal penundaan pemilu nih Bu. Nah, kalau orang misalkan partai politik biasanya itu kan ngomong pemilu itu kan digadang-gadang untuk kemudian semua bisa berkontestasi ya. Nah, tapi terakhir-terakhir ini Bu, saya banyak mendengar ya, banyak kemudian netizen, terus kemudian semua orang di media sosial ya, ini sedang mengangkat soal isu penundaan pemilu 2024. Nah, menurut Ibu ini gimana ini Bu? Ini berita yang sebenarnya menggembirakan atau membuat suasana menjadi panas Bu ini Bu? Sebelumnya saya mau tanya Mas Lukman dulu nih, gimana nih tentang penundaan? Kalau Omikron nggak boleh diperpanjang, masa pemilu mau diperpanjang ya kan? Ya sebenarnya kan ini ya biasa, elit kita itu suka bikin gaduh ya Bun ya. Elit atau masyarakat yang bikin gaduh? Lalu itu kan ada pemikiran ya, ide bahwa jabatan presiden diperpanjang, ya kan. Nah, setelah wacana terus boleh tahu nggak alasannya itu, apa gitu? Diperpanjangkan masa jabatan presiden, tapi kokaknya yang dibikin gaduh, terus tiba-tiba sekarang muncul itu ada penundaan pemilu yang hasilnya sama Bun. Kalau pemilu ditunda berarti masa jabatan presiden perpanjang. Nah, ini apa? Nah, seperti yang dikatakan oleh Muhaimin bahwa Ketua Umum PKB bahwa alasan penundaan itu adalah ekonomi belum stabil karena COVID ini Bun. Nah, saya kira ini menjadi retorika saja bagi kalau saya lihat ya, ini ada agenda tersembunyi gitu, yaitu bagaimana agar masa jabatan presiden itu bisa diperpanjang dengan alasan pemilunya ditunda karena ekonomi masih belum stabil. Padahal sekarang sudah stabil, ya kan, sudah mulai stabil, terus ada kenaikan perekonomian gitu, walaupun di banyak tempat itu ada bolong-bolong, tapi saya kira para pengamat dan para ahli ekonomi juga masih menilai bahwa pemilu sesuai jadwal itu masih bisa dilaksanakan dengan anggaran yang ada ini Bun, gitu. Nah, udah ini pendapatnya Bung Lukman begitu. Ini ada situasi gaduh yang ternyata itu juga ada agenda tersembunyi nih Bu, katanya, kata Bung Lukman. Nah, menurut Ibu sendiri gimana ini Bu soal isu penundaan pemilu 2024? Ya sebagai warga negara yang baik ya, dan saya pikir kita semuanya nih warga negara Indonesia
satu-satunya pedoman kita dalam bernegara dan berbangsa adalah konstitusi. Oke. Ya kan? Jadi kita kan punya pedoman. Jadi bagaimanapun juga apapun yang terjadi di luar, kita harus kembali kepada pedoman kita dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara, itu adalah melihat konstitusi. Lalu apa yang disebutkan di dalam konstitusi? Karena terus terang aja konstitusi itu kan dibangun oleh seluruh unsur ya, bukan hanya oleh seorang saja. Karena itu ya itulah kesepakatan dasar kita. Kalau di dalam Islam itu itulah syariatnya gitu kan. Jadi kita kalau melanggar syariat kan nggak boleh kan. Karena itu kita juga nggak boleh melanggar konstitusi karena kita akan dicap sebagai melanggar hukum, bahkan hukum yang terberat karena konstitusi itu adalah hukum induk ya di Republik ini. Nggak boleh ya, kecuali kalau ada amandemen. Tapi kan nggak mungkin juga melakukan amandemen konstitusi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya, karena Bu, itu ya. kan panjang ya prosesnya. Ya bisa saja konstitusi itu juga bukan hukum Tuhan yang nggak bisa diubah-ubah gitu kan, bukan hukum yang mutlak. Tetapi untuk mengubah konstitusi, untuk mengamandemen konstitusi itu perlu waktu, perlu proses, dan juga harus mengikut sertakan seluruh unsur dalam masyarakat kita. Saya ingat tuh tahun berapa tuh, tahun-tahun 2000-an ya, ketika kita baru beralih ke era reformasi, waktu akan mengamandemen konstitusi kita, itu kan butuh waktu berapa tahun itu, 2-3 tahun kalau nggak salah ya, untuk bagaimana menyerap ya aspirasi ya. dari seluruh unsur masyarakat kita. Waktu itu kita ke berbagai provinsi untuk menyerap provinsi ini apa. Nah harus begitu juga kalau ingin melakukan amandemen konstitusi. Ya nggak mungkin lah ya, karena itu menurut saya kita kembali aja deh kepada apa yang disebutkan di dalam konstitusi, bahwa masa jabatan presiden itu maksimal adalah 2 periode. Setelah itu ya sudah gitu. Kalau misalnya mengatakan bahwa oh ini ada masalah pandemi, loh pandeminya kan udah selesai, tetapi bisa nggak kita sambil mengganti presiden tapi pandeminya juga kita kelola dengan baik, kan bisa kan sambil jalan begitu ya. Nah untuk alasan ekonomi ya kita juga kan nggak tahu apakah kalau diperpanjang lalu ekonominya benar-benar baik, itu kan semuanya juga belum ada jaminan. Karena itu sudahlah, nggak usah mengada-ada ya. Jadi tolonglah kita itu kembali saja kepada nurani kita masing-masing. Bener nggak sih kalau kita akan menerima penundaan pemilu? Rasanya nggak bener ya. Ya, jadi memang penegasannya ini statement Bunda Musdah Mulia mengatakan bahwa penundaan pemilu itu sebagai bentuk dari pelanggaran ya konstitusi, atau boleh dikatakan inkonstitusional ya. Betul. Nah ini sahabat-sahabat Padira ya. Jadi kalau kita ngomong penundaan pemilu itu artinya kita melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 kalau nggak salah nih Bu, ada di pasal 7 dan pasal 22E, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih setiap 5 tahun sekali, dan kemudian dia boleh diperpanjang untuk 1 periode. Artinya memang seperti yang dibilang Bu Musdah tadi, maksimal itu 2 periode. Nggak ada itu istilahnya kemudian sampai 3 periode atau apa. Karena kalau kemudian diperpanjang, kita punya pengalaman buruk di masa lalu ya Bu ya. Betul. Tentang pemerintahan yang otoritarian. Ya, kita pernah mau mengangkat presiden seumur hidup loh ya. 2 kali jadi ya sebenarnya. Jadi tolong deh jangan mengulangi sejarah yang buruk. Kita belajar sejarah itu artinya apa? Untuk supaya kita nggak mengulangi, nggak terjebak di lubang kesalahan yang sama gitu kan. Jadi saya kira saya bisa menambahkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi kan terhadap 3 menterinya ya, 3 menterinya soal penundaan pemilu ini, beliau kan mengatakan ya sah-sah aja kalau ada wacana kayak gitu, namanya ini alam demokrasi gitu. Tapi statement yang kedua beliau kan bilang, tapi kalau kita bicara konstitusi ya sudah masuk situ, seharusnya yang ditangkap oleh para elit politik itu soalnya ya sesuai konstitusi aja. Ini nggak usah diperpanjang lagi perdebatan ini soal perpanjang atau penundaan pemilu ini, karena pada kenyataannya pemilu sendiri kan harusnya ini menjadi agenda 5 tahunan bangsa Indonesia untuk mereview atau memperbarui kepemimpinan nasional sehingga akan lebih bagus. Nah, pertanyaannya sekarang ini kalau mereka pada ngotot untuk yang ngotot siapa? Ya para elit politik ini, para politik yang saya kira ini mempunyai agenda-agenda tertentu, entah apa ini agendanya, tapi mungkin saja Bun, kalau sekarang ini banyak tuduhan-tuduhan atau
dugaan-dugaan adanya penyelewengan kemarin dana bansos sudah, terus kemudian ada dan sekarang ini kan banyak anggaran negara melalui KL ini yang diintegrasikan ke COVID semua nih. Nah, sehingga agenda mereka yang dulu mulus yang itu bisa dikelola ini sama kementeriannya sama jaringan-jaringan mereka itu sekarang terganggu. Nah, mereka pengen karena ini belum tuntas bagi-bagi kuenya diperpanjang lah. Karena sampai detik ini pun masih ada akomodasi buat tim sukses untuk menjabat di komisaris, menjabat sebagai pejabat di kementerian ini, kementerian itu sampai detik ini masih ada, Bun. Jangan-jangan itu belum selesai itu bagiannya gitu. Nah, itu ada juga dugaan yang semacam itu gitu. Jadi penundaan pemilu entah itu setahun, entah berapa bulan atau saya kira hanya untuk gitu. kepentingan elit politik itu. Apa gitu? Nah, ini nggak ada urgensinya sama sekali kan? Nah, tadi mungkin itu sebagian dari hidden agenda yang mungkin perlu dibuka ya Bu ya. Sebenarnya hidden agenda apa lagi nih Bu yang mungkin perlu diketahui publik begitu loh terkait isu penundaan pemilu ini Bu? Ya kalau namanya hidden agenda ya kita nggak tahu ya, namanya juga agenda tersembunyi, jadi kita hanya menduga-duga saja ya. Karena kalau agenda yang sudah diungkap berarti bukan hidden agenda lagi dong ya. Karena itu adalah rahasianya para politisi itu. Saya cuma heran aja nih ya para elit politik kita, terutama para pemimpin partai, terus terangnya para pemimpin partai yang mengusung ide atau yang mendukung ya penundaan pemilu. Kalian tuh mau apa sih sebetulnya? Saya tuh kadang-kadang heran, bisa nggak kalian menyampaikan lebih tegas lagi kepada masyarakat nih? Jadi kadang-kadang saya suka heran ya, para pimpinan politik atau para pimpinan partai politik itu nggak semuanya nih yang saya maksud tuh hanya yang mendukung penundaan pemilu, yang mendukung proses inkonstitusional itu ya. Nah, kalian itu kan heran ya, kenapa sih kok pikiran kalian itu kok pada hal-hal yang sifatnya itu bukan menguntungkan masyarakat ya? Pragmatis ya Bu iya, ya. selalu hal-hal yang... Tapi jangan salah Bu, Cak Imin itu bilang bahwa ada 60% yang mendukung di media sosial katanya. Iya, tunjukkan kepada kita gitu ya, siapa aja yang mendukung supaya kita bisa mengklarifikasi bener nggak. Karena kalau dulu kalian bisa kumpulin KTP, sekarang udah nggak bisa kan, karena sekarang KTP betul. Udah bener nih sekarang ya, akun medsos nah nggak bisa lagi gitu. Nah sekarang akun medsos kan banyak medsos akun-akun yang bodong gitu kan ya, akun-akun yang dibayar atau dan sebagainya. Sekarang kan masyarakat kita udah cerdas, tolong deh. Kadang-kadang saya suka mikir gini ya Mbak Ruba, para elit politik kita itu kok pikirannya kok cuma untuk kepentingan dia aja. Kapan sih kalian mikirin kenapa sih harga minyak goreng kita kok nggak pernah turun gitu loh? Apalagi ini menjelang Ramadan ya, menjelang Idul Fitri. Jadi ini kan suatu kondisi masyarakat yang mestinya gimana kalian tuh memikirkan gimana nih masyarakat tidak merasa berat, tidak merasa risau dengan naiknya harga barang-barang. Memang cuma satu item yang kelihatannya menonjol, tapi itu kan mengikut sertakan barang-barang yang lain loh ya. Karena itu tolong deh gimana caranya ya proses. Kan kita berbangsa dan bernegara ini kan tujuannya adalah untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin para elit politik kita udah merasa nyaman, udah menikmati ya bukan hanya keadilan tapi juga kesejahteraan. Tapi tolong deh, kan hidup ini kan bukan untuk kalian aja kan, negara ini. Karena itu berbincanglah atau berpikirlah untuk kepentingan strategis bangsa. Bisa gitu nggak? Untuk kepentingan strategis seluruh warga negara dan negara kita ini, bukan untuk kepentingan strategis pihak-pihak kelompok kalian aja gitu, apalagi untuk kepentingan pribadi kalian gitu kan, lucu gitu. Nah ini kan menunjukkan ada semacam penguatan oligarki dalam masyarakat kita. Kok bisa para korporasi sawit itu bisa menekan harga sedemikian rupa, kok bisa mereka kok lebih berkuasa dari pemerintah, kok bisa seperti itu? Nah, mestinya kan para elit politik bicara dong. Kenapa korporat itu lebih berkuasa dari birokrat? Kok aneh ya, kalau begitu kita nggak perlu ada punya negara. Berikan aja kepada korporasi yang ngurusin kita, kira-kira kayak gitu. Ini kan menyedihkan sekali. Bisa nggak negara itu punya power yang lebih kuat? Karena negara itu dibangun sebagai amanahnya adalah mensejahterakan. Ingat ya, tugas negara itu ada 3. Melindungi, karena kalian harus melindungi. Yang kedua, mencerdaskan. Ya, yang ketiga, membangun bukan hanya kecerdasan tapi mensejahterakan.
Jadi mengentaskan kemiskinan. Jadi 3 tugas negara ini penting banget nih, karena itu negara diberikan powerful, diberikan tentara, punya BIN, punya persenjataan segala macam ya, lengkap deh. Nah, kalian punya hak untuk mengurusi, tapi kok bisa kalah dengan korporat? Hah, bisa? Kok bisa kalah dari pengusaha-pengusaha sawit? Hah, kok bisa? Karena mereka punya utang mungkin ya, Bu. Jadi kalau ini sekarang terkait dengan pemilu ditunda ini, yang seperti saya katakan tadi bahwa janji-janji mereka terhadap orang-orang yang punya andil untuk mensukseskan pemilihan yang kemarin itu belum tuntas janjinya. Mosok sih belum kalau tuntas. janji oligarki, nah, misalnya ini karena urusan COVID ini kan jadi mereka terkendala nih, korporat segala macam yang tadinya bisa menguasai lebih banyak lagi ternyata terkendala. Tapi ada satu lagi sebenarnya ini orang-orang menduganya ya Bu ya, ada hidden agendanya itu untuk memuluskan jalan tentang penetapan ibu kota negara itu Bu gitu loh. Kan ini orang-orang menduga nih, ini ada agenda apa sih sebenarnya kok di balik itu kemudian perlu adanya penundaan. Jangan-jangan ini untuk memuluskan proses ibu kota negara supaya mulus begitu. Memuluskan atau memaksakan? Memaksakan. Nah, buat saya kalau memang belum waktunya sekarang, kenapa harus dipaksakan? Sesuatu yang dipaksakan itu baru biasanya tidak manfaat ya. Pokoknya segala sesuatu yang dipaksakan. Nah, kenapa presiden takut kalau dia nanti berhenti jadi presiden lalu itu tidak berkelanjutan? Itu artinya berarti dia nggak percaya sama negara sendiri ya. Berarti kan masyarakat belum mendukung itu kan. Andai kata dia yakin bahwa IKN atau ibu kota negara itu benar-benar dibutuhkan oleh seluruh masyarakat kita, ya. Pasti siapapun yang jadi akan presiden, mendukung, siapapun yang jadi presiden itu akan mendukung. Nah, itu kan nggak usah takut karena itu kan bukan proyek Anda kan, itu kan proyek negara. Itu mau entah alasannya IKN atau apapun, saya kira IKN itu juga erat kaitannya dengan deal atau kesepakatan dengan korporasi-korporasi gitu. Jadi ketika proyek IKN yang begitu besar ini dan ini sudah berjejaring dengan kepentingan modal atau korporasi-korporasi semacam itu, ini memang harus diamankan gitu. Nah, salah satu diamankannya itu dengan penundaan pemilu, sehingga presiden yang sekarang masih punya kewenangan untuk memastikan itu. Tapi kalaupun itu menjadi alasan seharusnya, kalau kita saling percaya terhadap anak bangsa segala macam ini, ya kalau itu untuk kepentingan digunakan untuk ini. Kalau untuk kepentingan bangsa kan semuanya pasti akan mendukung gitu kan. Karena itu saya pikir jangan deh. Nah, karena itu dari relung hati saya yang paling dalam, saya ingin berkata kepada Pak Jokowi, Bapak itu orang yang sudah sangat dihormati selama ini, kita percaya. Jangan Bapak merusak ya akhir-akhir masa jabatan Bapak itu dengan menerima berita atau bisikan-bisikan. Hati-hati ya Pak ya, hati-hati itu bisa menjerumuskan. Kalau Bapak terjerumus, mereka akan mengatakan bukan urusan saya loh ya. Jadi biasanya kalau kita udah terjerumus, orang-orang yang membisikkan itu pada lari loh, pada kabur. Jadi mereka nggak ikut tanggung jawab. Nah, Bapak lah yang akan bertanggung jawab dan akan dihujat seumur hidup Bapak. Kasihan kan, padahal Bapak sudah memberikan contoh-contoh yang baik nih kepada kita pada di awal-awal. Karena itu tolong deh Bapak menjaga ya menjadi sampai di husnul khotimah aja, itu 2 periode saja Bapak husnul khotimah. Tapi ya kan? ini Bu, terkait sikap Pak Jokowi yang kemudian mungkin mengiyakan penundaan pemilu, itu kan ada beberapa statement yang mengatakan termasuk statementnya Pak Luhut nih Bu di video, bahwa dia punya big data bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya mayoritas mendukung penundaan pemilu. Nah, itu terkait itu gimana Bu? Khawatirnya gitu kan, beliau mengiyakan itu karena memang benar ada big data itu gitu loh. Nah, itu kan big datanya kan bisa diurai siapa saja, kelompok mana saja. Karena itu kalau berbicara tolong deh Pak Luhut juga ya, big datanya itu bisa dibongkar nggak ke kita, diuraikan ke kita siapa aja kan terlihat. Saya sudah pernah melihat big data seperti itu ya dari teman saya yang ahli itu ya. Jadi kita bisa melihat di mana saja yang mendukung, siapa saja, unsurnya siapa saja, dan bisa juga dimanipulasi gitu kan. Karena itu tolong deh
masyarakat kita juga diedukasi. Jadi tolong kalau Bapak mengatakan, oh big data mengungkapkan begini, bisa nggak diungkap secara lebih konkret lagi, sehingga juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Gini loh caranya melihat aspirasi masyarakat kita. Jadi nggak perlu pakai survei, tapi bisa melalui digital. Nah itu kan juga bisa memberikan pencerahan dan juga edukasi kepada masyarakat. Kalau kita bisa melihat, oh daerah mana saja, nanti kan kita bisa klarifikasi. Dia ngerti nggak apa yang dimaksud dengan penundaan masa jabatan presiden dan semua resiko dan konsekuensi yang terjadi akibat penundaan tersebut. Ngerti nggak mereka? Itu kan perlu klarifikasi. Jangan hanya mengatakan, oh saya punya big data, udah gitu diem, ya kan? Karena itu big data itu kan bisa disusun, dibangun. Bisa dibeli juga ya. Apa, entah itu di media sosial atau nah itu pemberitaan dia. atau apa. Jadi dia nggak genuine sebagai hati nurani rakyat Indonesia. Makanya kan perlu ditanya kepada mereka, kamu paham nggak artinya penundaan Betul, pemilu, itu resiko-resikonya, seperti apa, ya. konsekuensinya, lalu juga potensi-potensi pelanggaran demokrasinya, pelanggaran konstitusinya, ngerti nggak gitu? Jadi sekalian mengedukasi masyarakat kita tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilu, ya apa itu bahayanya penundaan pemilu dan seterusnya. Sekalian kita belajar demokrasi kan? Iya, Gitu. iya. Nah demokrasi kalau begini ini penting sekali memang untuk generasi kita ke depan. Sekali ini ditunda pemilu ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Jadi Suka-suka sedikit nantinya. ini bisa ditunda, bisa terus kemudian marwah dari konstitusi kita mau digapain? Itu samanya diinjak-injak kan. Lalu untuk apa ada konstitusi juga gitu kan? Itu jadi lama-lama ya kita bukan lagi negara demokrasi tapi negara oligarki atau negara nggak tahu deh negara apa. Saya kira itu Bun, kalau saya sih lebih sepakat ini ada kepentingan oligarki, bukan hanya korporat, tapi ini menjadi satu jaringan oligarki yang melibatkan elit politik, yang melibatkan kepentingan modal, kepentingan korporasi segala macam itu. Di saat sekarang ini rakyat sedang mengeluh soal sekarang direbus aja gitu, nggak usah menggoreng gitu, karena langka minyaknya, kenapa harus antri? Ini ibu-ibu di Indonesia itu kenapa emang urusannya cuma menggoreng saja, nggak bisa merebus segala macam itu. Daripada membicarakan hal semacam itu, saya kira kita bisa menuntut pada korporasi-korporasi sawit itu untuk dia sekarang memproduksi minyak untuk rakyat Indonesia gitu kan, bisa. Seharusnya kan instruksi presiden bisa mengeluarkan itu kan. Gitu. Negara harus punya power untuk mengontrol para korporat. Karena apa? Karena ya negara mengontrol untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan segelintir pejabat negara, bukan. Negara yang dipikirkan seperti saya katakan tadi, negara itu punya tiga tugas utama, melindungi keamanan ya bangsa ini, seluruh warga negara, bukan hanya segelintir loh ya. Yang kedua itu mencerdaskan, upaya-upaya pendidikan itu harus diperkuat. Lalu upaya pensejahterahan. Jadi mensejahterakan, menghilangkan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan seterusnya. Karena itu negara itu nggak mudah loh ya. Atau jangan jadi pejabat negara kalau nggak mau kerja, hanya mau dapat fasilitas, hanya mau dapat tunjangan. Tolong deh kalian itu semua melanggar amanah dan itu dosa loh dalam agama. Ingat baik-baik ya, itu dosa besar ya, melanggar amanah itu dosa besar. Karena itu jangan jadi pejabat negara kalau tidak bisa atau tidak mampu, atau mendingan mundur aja deh supaya yang lain yang mampu bisa menggantikan Anda untuk mengurus negara ini. Ya paling kan? tidak pemilu sesuai jadwal ya. Nah, kalau itu nggak mau dia. mundur, sesuai jadwal aja lah gitu, sesuai konstitusi aja lah gitu. Kita nggak usah kita nuntut mundur. Oke, sesuai jadwal aja. Ini mundur. Jadi poinnya kita harus menolak statement tentang penundaan pemilu nih ya Bu ya. Harus kita kita mengedukasi masyarakat kita bahwa pemilu harus sesuai dengan jadwal. Mundur sehari itu risikonya sudah berat ya, dan bukan hanya sekedar menyelesaikan pemilu, tetapi pertanggungjawaban untuk setiap pejabat negara mengakhiri periodenya atau mengakhiri tugasnya. Jadi ya nggak bisa hanya sekedar selesai aja, tapi pertanggungjawabannya, ingat ya, karena kalian semua bukan hanya bertanggung jawab untuk negara atau untuk masyarakat, tapi juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalian semua punya Tuhan kan? Iya. Oke, ini Bu. Ya. Satu lagi ini biar masyarakat tahu. Tahun sebelumnya itu pilkada bersikeras dilaksanakan di masa pandemi yang tingginya itu.
pilkada minta ditunda nggak ditunda, akhirnya dilaksanakan juga gitu di masa pandemi gitu. Padahal pandemi lagi gila-gilanya. Nah, sekarang kok sebaliknya ini pemilu malah mau minta ditunda gitu. Itu gimana? ini tolong deh, jadi tolong ajari kami warga negara, ajari kami rakyat ya tentang demokrasi yang benar. Karena terus terang saya ini sebagai orang yang sangat pro demokrasi, orang yang sangat berjuang untuk tegaknya demokrasi. Saya itu malu bukan apa gini. Kita kan menolak sistem yang lain ya kan. Kita menolak sistem khilafah, kita menolak. Tapi sementara kita juga nggak mampu menegakkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang bukan sekedar prosedural. Jadi tolong deh kalian semuanya jangan mempermalukan Indonesia di forum dunia. Apa kata dunia kalau hari ini kalian masih mau melanggar konstitusi, masih ingin mengubah prinsip-prinsip dalam demokrasi kita. Jadi tolong deh punya rasa malu sedikit ya. Kita malu pada dunia, malu pada anak cucu kita di kemudian hari ya. Terakhir apa ini Bu, pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada sahabat Padira terkait isu penundaan pemilu Ibu? Ya. Jadi teman-teman Padira terutama kalangan milenial dan generasi Z, kalian tuh harus memperkuat literasi kebangsaan, literasi politik tentang pentingnya kita menjaga nilai-nilai demokrasi. Karena para founding fathers and mothers kita, para pendiri bangsa kita memilih sistem demokrasi untuk Indonesia, bukan sistem yang lain. Karena itu begitu kita memilih sistem demokrasi, pastikan itu adalah demokrasi yang substansial, bukan demokrasi sekedar prosedural. Nah, salah satu prinsip dalam demokrasi itu adalah keteraturan dalam pemilu dan ketertiban dalam pemilu. Karena itu pemilu nggak boleh ditunda-tunda, tetap harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Karena itu mari kita semua menyongsong ya pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tetapi juga kalian para penyelenggara negara jangan lupa ya mengakhiri tugas Anda dengan pertanggungjawaban yang membawa kebahagiaan buat kita semua. Bukan kebahagiaan buat Anda aja saja ya. Karena itu tolong deh menjadi pelaksana atau amanah, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusi. Betul. Jika pemerintah atau negara ini tidak mengaku tidak dipengaruhi oleh atau dikangkang oleh oligarki, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi kita. Itu ya. Kalau mereka menganggap tidak ada dipengaruhi oleh oligarki, udah pemilu sesuai jadwal aja, kita damai. Kita memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera. Oke, terima kasih untuk Bu Musdah Mulia dan Mas Lukman yang sudah menemani para sahabat Padira, dan salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira.